Selamat malam, saya Gloria Lambot Simanjuntak dari kelas 11 IPA 2 akan menunjukkan rekaman saya tentang monolog bahasa Indonesia dengan judul Jangan Terlalu Dalam. Pada malam hari, dalam sebuah kamar yang tak terlalu besar, Aryawan, seorang remaja usia belasan, tampak sedang duduk di bangkunya, membaca buku. Di depannya terdapat beberapa buku lainnya berserak di atas meja. Tak jauh dari meja tersebut ada bedsheet atau spray. Di depannya berukuran kira-kira 1x2 meter yang tampak kusut serta bantal dan guling yang tergeletak. Di atas dipan itu juga terdapat 2 atau 3 buku yang tergeletak. Aryawan pun tak jenak membaca bukunya. Dia membolak-balik membaca sekilas, lalu membolak-balik lagi halaman-halaman bukunya, lalu meletakkannya di meja, mengambil buku yang lain dan membolak-balikkan halaman baru, membaca sekilas, meletakkannya kembali di meja, mengambil lagi buku yang lain, melakukan hal yang sama seperti sebelumnya. Semakin lama ia tampak capek, lesu, dan semakin merasa putus asa. Lalu merabakkan kepalanya di meja, diam sesaat, dengan perlahan membentur-benturkan dahinya pada buku yang tergeletak di meja, sementara kedua lengannya terlurus di sisi badannya. Beberapa saat kemudian terdengar nada panggilan pada handphonenya. Segera mengangkat kepalanya, mencari handphonenya di antara bukunya di atas meja. Nada panggilan berhenti, tapi handphone tak ada. Lalu nada panggilan terdengar lagi. Aryawan beranjak di ketipan. Nada dering berhenti, tapi handphone tak ada. Nada dering terdengar lagi. Aryawan membolak-balik bantal guling, buku, menyingkap spray, bahkan kasur. Nada panggilan berhenti, tapi handphone tak ada. Lalu nada panggilan terdengar lagi. Aryawan merayap ke kolong dipan. Nada panggilan berhenti, tapi ia tetap tak menemukan di handphone itu berada. Arya pun segera merangkap keluar dari kolong dipan seperti kadal. Ia semakin lunglai saat tubuhnya masih melekat pada lantai. Suara handphone itu terdengar lagi. Suaranya semakin jelas, semakin kuat. Namun kali ini bukan lagi nada panggilan, melainkan berbagai suara dari beragam aplikasi yang digemari remaja. Sambil tetap terlungkap di atas lantai, Aryawan meremas-remas rambutnya, seakan ia sedang sakit kepala parah. Lalu perlahan bangun sambil tetap meremas-remas kepalanya. Sementara itu suara handphone itu semakin mengirupnya, semakin menekannya. Ia terhuyung duduk di atas dipan, lalu pindah ke bangkunya. Lalu terhubung lagi menuju ke sisi lain kamarnya. Duduk di lantai sambil menyandarkan kepalanya ke dinding. Dan sekarang cuma kepalanya yang ia remas-remas, melainkan juga wajahnya. Semakin lama waktunya, semakin tegang. Suara handphone masih terus menorornya, sampai napasnya terenggang dan akhirnya berteriak. Sesudah teriakan itu, suara handphone berangsang hilang. Aryawan masih terkuali di tempatnya. Beberapa saat hening.
ada handphone di kepala saya. Setiap malam, setiap kali membuka buku-buku itu, setiap saya mencoba kusuk membaca, tiba-tiba terdengar suaranya. Ini terjadi sejak ayah membuat peraturan baru di rumah ini, melarang handphone di dalam hari, dan saya harus menyerahkan benda pujaan itu pada ayah. Maka saya akan duduk di bangku itu menghadapi buku-buku yang bisu dan tidak asik itu sampai saya tertidur. Ayah atau ibu, mereka bergantian seperti tentara jaga-jaga malam akan datang kamar ini 1 jam sekali untuk memastikan bahwa saya masih membaca sebelum pukul 10 atau 11 malam, waktu saya untuk tidur. Tiba-tiba diam, melirik ke arah jam dinding, lalu bangkit, melonggok keluar pintu kamar, lalu menutup lagi pintu itu. Pintu itu tak boleh saya kunci sebelum jadwal tidur tiba. Ini peraturan kedua. Sebentar lagi, sekitar 15 atau 20 menit lagi, salah satu di antara mereka akan patrol datang ke kamar ini. Itu artinya saya harus ada di bangku itu membaca. Tapi sebelum hal itu terjadi, izinkan saya berbagi cerita kepada hadirin sekalian. Bagi yang hadir langsung menyaksikan saya di kamar ini maupun melalui Zoom. Saya sendiri bukannya tak berusaha, bahkan segala daya upaya udah saya kerahkan untuk bisa membaca buku dengan kusuk dan bahagia. Saya juga sudah memotivasi diri dengan berbahagia nasihat yang saya ingat, kata-kata mutiara, semboyan pepatah pantun, yel-yel penyemangat belajar, hingga kritik tajam para pakar mengenai bahaya kecanduan handphone. Tetapi herannya, hal-hal yang biasa dipakai orang untuk memotivasi diri tak jauh membesarkan semangat dan gairah saya membaca. Kalaupun berhasil, hanya bertahan 10 atau 15 menit saja, lalu menguap lagi. Sedangkan kritik tajam para pakar itu tak juga mengurangi kerinduan saya untuk selalu bersama dan dekat dengan handphone. Kalau saja mengubah diri bisa dilakukan serenyah ceramahannya Mario Teguh, mungkin saya tak menderita begini lagi. Apa? Saudara-saudara tak yakin saya menderita? Apa tak terlihat beban derita itu di wajah saya saat ini? Di sorot mata saya, di getar suara saya, di seluruh tubuh saya ini. Ini bukan acting. Seperti dalam pertunjukan monolog anak-anak SMA itu loh. Ini real, nyata, fakta. Saya memang sedang menderita. Bahkan kalau penderita saya ini, saya tuangkan ke dalam puisi. Saya kira saudara-saudara tak akan kuat membacanya tanpa menitikkan air mata. Tak percaya? Saudara-saudara tak percaya bahwa sekarang ini saya sedang dibully, sepi, dan dikepung sedih. Sekarang saya bertanya, siapakah di antara hadiran yang mampu dan berpisah dengan apa yang telah menjadi bagian dari diri? Hadiran sendiri tanpa merasa terbebani, tanpa teraniaya rasa hampa. Tidak ada kan yang mampu? Begitu juga saya. Semua handphone bukan lagi sekedar benda biasa. Ia adalah salah satu bagian terpenting dari diri kita, bahkan hidup kita. Bayangkan,
Sejak kecil, dia sudah ada bersama kita, menjadi teman kita dikala semua orang tak punya waktu luang untuk diri kita, malas melayani kita yang masih kanak-kanak, yang masih belum ada nilai yang berguna. Jadi, apakah pada saat pagi, siang, sore, bahkan malam, dialah yang selalu serta di sisi kita, tanpa keluhan sedikit pun. Ia selalu bersedia, ia bahkan telah menyimpan nama kita dan seluruh memori kita di dalam dirinya. Dan kita telah menyimpan password dan kunci pembuka dirinya dalam benak. Suatu simbiosis yang sangat romantis dan intim, kan? Bahkan kita bisa lebih dekat dan nyaman dengan dirinya daripada dengan sesama kita. Itulah mengapa berpisah dengannya meski cuma saban malam seperti melewati bertahun-tahun kesepian. Oh handphoneku, betapa berat dan panjang jalan yang harus kutempuh untuk kembali bersamamu. Sejak pertama kali saat pertama saya mengerti membaca dan menulis, saya selalu menuliskan nama saya ke dalam dirinya, ARRAYAN. Saya memang sempat berganti-ganti partner dan satu handphone ke handphone lainnya. Tapi apapun jenisnya, sikap mereka tetap sama, seperti menemani dan melayani. Tak pernah berkurang sedikit pun. Coba bandingkan kesetiaan itu dengan sesama kita. Wah, pastinya kemana-mana saja. Jadi bagaimana? Sudah cukup jelas bahwa saya menderita. Saya menderita karena berpisah dengan dirinya saja. Dihadapkan pada dua keadaan secara bersamaan di sisi saya, itu sudah ketahuan. Ayah dan ibu memang bertujuan baik. Mereka ingin saya mempunyai prestasi maju dalam studi. Tapi peraturan ini tidak sanggup untuk saya. Kadang kalau saya tak kuasa menanggung rindu padanya, saya ambil casingnya, saya dekatkan ke dada saya seperti ini. Tak ada lagi yang lebih membahagiakan mendengarkan suara renyah dan riangnya. Bertamasya dengannya kemanapun saya ingin mengunjungi situs-situs atau menikmati yang lainnya. Dan ia tak akan membiarkan kita menunggu lebih lama. Saya sebenarnya pernah hampir berhasil tidak terlalu bergantung padanya, tetapi pada saat semuanya berlalu, sudah pastinya tidak bisa lagi. Saya sudah teramat dalam mencintainya. Tiba-tiba, suara panggilan dari handphone terdengar lagi. Lalu suara-suara dari berbagai aplikasi. Aryawan kembali merasa ada sesuatu berangsang di kepalanya. Aryawan berteriak. Lalu suara-suara handphone menghilang sambil teringat. Dia berkata, jangan terlalu dalam mencintainya. Atau kalian akan menderita seperti saya. Terdengar lagi suara ayah dan ibu dari luar kamar. Aryawan, ada apa nak? Lalu Aryawan bergegas kembali ke mejanya dan membuka bukunya. Setelah beberapa saat dan menoleh ke arah penonton dan berkata, betapa panjang dan berat jalan yang kutempuh, tapi inilah yang harus kulakukan untuk mendapatkan kelahiranku kembali.